Audio Jungle. Pendidikan Islam pada masa reformasi. Mutu pendidikan yang ditargetkan oleh pemerintah Orde Baru akan mulai berlangsung pada Pelita 7 terpaksa gagal. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak medio Juli 1997 telah mengubah konstelasi politik maupun ekonomi nasional. Secara politik, Orde Baru berakhir dan digantikan oleh rezim yang menamakan diri sebagai reformasi pembangunan. Meskipun demikian, sebagian besar roh reformasi masih tetap berasal dari rezim Orde Baru. Tapi ada sedikit perubahan berupa adanya kebebasan pers dan multipartai. Berapa hal yang menyebabkan program pembangunan pemerintah dalam sektor pendidikan belum terpenuhi secara maksimal. Yang pertama yaitu distribusi pembangunan sektor pendidikan kurang menyentuh lapisan sosial kelas bawah. Yang kedua, kecenderungan yang kuat pada wilayah pembangunan yang bersifat fisik, material, sedangkan masalah-masalah kognitif spiritual belum mendapatkan pos yang strategis. Yang ketiga yaitu munculnya sektor industri yang membengkak cukup menjadikan agenda yang serius bagi pendidikan Islam di Indonesia pada masa pembangunan ini. Yang keempat, perubahan sosial yang berjalan tidak berurutan, secara tertib bahkan terkadang eksklusif dalam dialektik pembangunan sebagaimana tersebut di atas. Yusuf Has mengungkapkan betapa besarnya pendidikan Islam di Indonesia hanya dengan menunjukkan salah satu contohnya yaitu pesantren. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dan madrasah bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan. Sedangkan secara khusus, pendidikan Islam bertanggung jawab terhadap kelangsungan tradisi keislaman dalam arti yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini, pendidikan Islam baik secara kelembagaan maupun inspiratif memilih model yang dirasakan mendukung secara penuh tujuan dan hakikat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin yang sejati, mempunyai kualitas moral dan intelektual. Selama ini banyak pesantren yang sebagai pelosok bahaya terlalu kuat mempertahankan model tradisi yang dirasakan klasik sebagai awal dari sistem pendidikan itu sendiri. Tapi pada saat ini sudah banyak pesantren dan madrasah yang modern dengan mengacu kepada tujuan muslim dan memperhatikan tujuan makro dan mikro pendidikan nasional Indonesia. Maka pendidikan pesantren akan memadukan produk santri untuk memiliki outputnya lulusan agar memiliki 3 tipe lulusan yang terdiri dari religius filsuf, apa yaitu intensi yang akan menjadi tenaga kelas, cerdas, mandiri, iman yang tangguh, semangat religius dalam cinta dan perilaku yang akan mengisi kehidupan yang bekerja di dalam berbagai sektor. B. Religius komunis, leader yaitu insan Indonesia yang ikhlas, cerdas, dan memiliki diri akan menjadi penggerak dan dinamis dalam transformasi sosial dan budaya dan mampu melakukan pengendalian sosial kontrak. C. Religius intelektual, yaitu mempunyai interaksi kritis serta cepat melakukan analisa ilmiah dan konten terhadap masalah-masalah ekonomi. Kesimpulannya, sejarah pendidikan Indonesia di masa awal memberikan perbedaan bahwa dalam bentuk pendidikan itu tetaplah penting untuk membantu
Walaupun sistem penerapannya berbeda-beda, tetapi pendidikan memiliki kesamaan tujuan, mulai dari pendidikan keagamaan, pendidikan karena penjajah, hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Inilah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.